Kebijakan ekonomi yang tampak menguntungkan Amerika Serikat di bawah Donald Trump justru bisa merugikan jutaan orang di luar negeri. Bayangkan ini, ribuan migran Venezuela kini terjebak di Kolombia tanpa bantuan, sementara berhasil menghadapi tarif yang mengguncang ekonominya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kebijakan ini? Hari ini kita akan membongkar dua kebijakan ekonomi besar di era Trump. Pembukuan bantuan ke Kolombia dan tarif tinggi untuk Brasil. Kebijakan ini tidak hanya mengubah hubungan internasional Amerika Serikat, tetapi juga nasib jutaan migran Venezuela yang berjuang bertahan hidup. Ini adalah cerita tentang ekonomi, kemanusiaan, dan dampak global yang perlu Anda ketahui. Sepanjang sejarah, Amerika Serikat sering menggunakan kebijakan ekonomi sebagai senjata diplomasi. Dari Marshall Plan yang membangun kembali Eropa pasca Perang Dunia Kedua hingga tarif perdagangan di era Reagan, pola ini berulang. Trump membawa pendekatan proteksionis yang lebih keras, tapi apa yang bisa kita pelajari dari masa lalu tentang konsekuensinya? Mungkin Anda berpikir, ini jauh dari hidup saya. Tapi coba bayangkan, harga kopi atau daging impor yang Anda beli tiba-tiba melonjak karena tarif. Atau pikirkan jutaan migran Venezuela yang dulu hidup nyaman dari minyak, kini jadi pengungsi tanpa bantuan memadai di Kolombia. Kebijakan ini bukan cuma soal angka, ini tentang hidup kita yang saling terhubung. Pembukuan bantuan ke Kolombia pada 2025 menghentikan program USAID memengaruhi 2,8 juta migran Venezuela yang kehilangan akses ke layanan kesehatan dan dokumen legal. Di sisi lain, tarif 50% pada Brasil bisa memicu PHK massal dan menaikkan harga barang impor di Amerika Serikat. Data ini menunjukkan bagaimana keputusan ekonomi bisa menguncang kehidupan jutaan orang. Secara etika, kita harus bertanya, apakah adil jika kebijakan yang melindungi satu negara justru menyengsarakan yang paling rentan, seperti migran? Presiden Brasil, Lula, bahkan menyebutkan tarif ini pemerasan, di mana garis antara kepentingan nasional dan tanggung jawab global. Saatnya kita melihat kebijakan ekonomi dari sudut baru. Ini bukan cuma tentang keuntungan domestik, tapi dampaknya pada manusia di seluruh dunia. Mari dorong kebijakan yang lebih manusiawi dan mulai dari diri kita sendiri dan memahami bagaimana pilihan kita membentuk dunia. Apa yang kita saksikan dalam proteksionisme, melindungi ekonomi dalam negeri dengan membatasi impor dan bantuan luar. Tapi teori ekonomi bilang, di dunia yang saling bergantung, ini sering jadi bumerang. Kolombia dan Brasil adalah bukti nyata, tapi apakah Amerika Serikat juga akan merasakan getarannya? Bayangkan, Eleni, migran Venezuela di Kolombia yang tak lagi bisa membeli obat diabetes karena klinik perbatasan tutup akibat pembekuan bantuan. Atau pekerja Brasil yang kehilangan pekerja karena industri lokal terpukul tarif. Ini bukan statistik, ini wajah manusia di balik kebijakan. Sekarang, saya tantang Anda. Jika kebijakan ini terjadi di negara Anda, apa yang akan Anda lakukan? Diam saja atau bersuara? Keputusan ekonomi bukan cuma urusan politisi, ini tentang kita semua. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, pelajari dampak kebijakan ekonomi global. Kedua, dukung produk lokal untuk kurangi ketergantungan impor. Ketiga, ikut diskusi atau kampanye untuk kebijakan yang adil. Langkah kecil Anda bisa mengubah banyak hal. Dunia ini satu kesatuan. Satu keputusan di Amerika Serikat bisa menguncang kehidupan di Kolombia atau Brasil. Mari jadikan ini pengingat bahwa kita punya peran untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Kalau video ini membuka wawasan Anda, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.